Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang, Siang, Bu. Ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bersama. Silahkan Acep dipimpin Siap, doanya. Ibu Asma. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoanya dalam hati ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu lihat nampaknya hari ini hadir semua ya. Hadir, Nak Bu. Vera, Ya, Ibu. Vera sehat Nak Vera? Sehat ya Nak Vera ya? Baiklah, sebagai rasa cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nak Eka. Silahkan Nak Eka maju ke depan. Baik, Ibu. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nak Eka, silahkan Sama-sama, Ibu. kembali. Nah, nampaknya sudah siap belajar hari ini ya. Siap, Ibu Ibu. cek dulu. Baik, Ibu cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Oh, Iya, sangat semangat sekali hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Bulan, dan Matahari, pembelajaran ketiga. Muatan pelajaran yang pertama IPS, hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Dan yang kedua, muatan pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kali ini yang harus kalian capai yaitu yang pertama menganalisis pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Yang kedua menganalisis permasalahan terkait hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Dan yang ketiga menyajikan hasil deskripsi, analisis penyebab dan identifikasi hak masyarakat terhadap lingkungan. Nah anak-anak, siapa yang tahu ada berapa pulau besar yang ada di Indonesia? saya Bu. Iya Nak Aceh, coba sebutkan apa aja. Sumatera Bu. Ya, betul. Pulau Jawa. Ya. Pulau Kalimantan. Taunya 3 Bu. Tiga. Pera, Oh, coba Bu, iya Pera, 3 silakan lagi Nak Vera. Siapa? Ayo, berapa ada apa aja pulaunya yang ada di Indonesia? Aku, Pulau Pulau Sulawesi. Sulawesi. Terus apa lagi? Ada berapa ya? Bu. Siapa yang tahu ada berapa? Lagi ya, Bu ya. Semuanya ada 5 anak-anak. Ya, pulau terbesar di Indonesia itu ada 5. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Yang kedua Kalimantan. Yang ketiga Pulau Jawa. Yang keempat Sulawesi. Dan yang kelima Pulau Papua. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Di manakah tempat wisata ini? Siapa yang tahu? Apakah ada yang pernah ke sana? Saya Bu pernah di mimpi Bu. Oh iya. Ini yang pertama apa ya? Aku lihat di TV Itu, Bu. Oh, siapa yang tahu yang pertama gambar apa? Di mana? Ya, boleh Dede. Itu saya ke tempat yang kedua, Ke Bu. tempat yang kedua ya. Bunaken. Iya, Pulau Bunaken itu adanya di mana ya? Aduh, saya lupa. Mungkin Oh, siapa yang tahu? Aku tahu di Papua Bu. Bener nggak Bu? Oh, bukan. Kalau itu Bunaken itu adanya di Sulawesi Utara. Nah, ini gambar yang pertama di mana? Ayo. Ini adanya ini itu Pulau Komodo. Oh, aku Terus tahu ini Bu. itu namanya Labuan Bajo ya. Siapa yang tahu Labuan Bajo? Nah, ini gambarnya yang pertama. Labuan Bajo adanya di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang ketiga ini
Di mana coba hayo? Siapa yang tahu? Itu ada di uangnya. Aku lihat itu, saya lihat di uang. Ini Ada di uang. Itu namanya di Bali bukan, Bu? Iya, betul, Neng. Ini namanya Pulau Nusa Penida. Nah, adanya di Bali. Bali, anak-anak. Nah, anak-anak, Indonesia itu terkenal dengan keindahan alamnya. Banyak wisatawan asing tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya mereka sangat sering mengunjungi Labuan Bajo. Nah, mengapa ya kira-kira para turis tertarik mengunjungi Labuan Bajo? Mari kita sama-sama perhatikan bacaan berikut ini tentang Labuan Bajo. Nah, ini gambar-gambar yang ada di Labuan Bajo. Mari kita sama-sama baca ya. Bagus ya, Bu, ya, Bu. Labuan. Iya, betul. Yang pertama ini ada pemandangannya Indah yang ya. indah. Nanti aku kalau punya uang mau ke sana deh, Bu. Iya. Jalan-jalan, Bu. Bu, kalau aku aku mau ikut beli ya. itu boleh, Bu? Beli apa? Beli yang ada di situ pulau, Bu. Boleh Oh, nggak, bukan Bu? beli, tapi mengunjungi ke sana ya. Pulau nggak bisa Oh, dibeli. Dikira Iya. bisa dibeli, Bu. Ibu doakan ya, semoga kita semua dapat berlibur ke sana ya, anak-anak ya. Hawain, Bu. Hawain, Bu. Suatu hari kita bisa tur sama-sama ke sana nanti kalau kelulusan ya, anak-anak ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, Bu. Aku ikut ya, Bu. Aku Iya, ikut tentu ya. saja. Ibu juga mau. Bu, ikut. Jangan diajak, Baik, Bu. Kamu udah suka nabung, Bu. hawain, Bu. Iya, Nanti nanti buat ke nabung situ ya, sama-sama Bu. kita study tour ke sana ya. Iya, amin. Naik apa, Bu? Ya, naik pesawat dong, masa naik kereta. Dia aman. Mau jalan kaki, Bu, suka muntah. Odong-odong. Jalan kaki kan terlalu jauh, ini adanya di Nusa Tenggara Timur, Oh, Nak iya. Acep. Kalau ada di Cisolok mah bisa jalan kaki, di Karanghau itu bisa. Kalau ini harus pakai pesawat. Ya, Oh, iya. mudah-mudahan Acep takut mabok, Bu, kalau naik Oh, pesawat katanya. Aduh, makanya harus punya pesawat dulu biar nggak mabok. Boleh, Ya, belinya di mana, Bu? kok beli apanya? Pesawat Tiketnya. katanya beli. Beli wae, Oh. Pak Acep mah. Beli tiketnya ada, sekarang bisa online. Ya, anak-anak, baiklah kembali ke pelajaran. Mari kita cermati apa ini bacaan berikut ini tentang Labuan Bajo. Siapa yang mau membaca? Silahkan. Kita baca sama-sama aja dalam hati ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah membacanya. Menurut kalian nih, kira-kira mengapa ya para turis tertarik mengunjungi Labuan Bajo? Kira-kira apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Sesuai Karena dengan pemandangannya indah, Bu. pemandangannya indah. Terus apa lagi? Bagus, Bu. Itu di bacaan ada Banyak loh. pantainya, Bu. Fasilitasnya mendukung, Bu. Dia dekat Iya, sama bandara. fasilitasnya mendukung. Ada bandara, terus apa hotel, lagi? Bu, di sana. Iya, banyak hotel, banyak penginapan, terjangkau tempatnya sehingga para Kalau turis Komodo mudah. boleh dibawa pulang nggak, Bu, komodonya? Oh, nggak boleh. Itu binatang yang sudah dilindungi, sudah mulai langka. Ya, tidak boleh di apa? Tidak Komodo boleh itu dimiliki. yang Komodo ada itu yang di odol buat anak-anak, bukan, Bu? itu kodomo. Oh, Kodomo. Ada Acep. Kamu tahu komodo? Yang rasa Ada strawberry. kadal yang sangat besar itu namanya komodo. Ya, baiklah Komodo lanjut itu lagi kadal tadi besar, selain Acep. selain fasilitasnya yang mendukung tadi di udah tahu, Labuan Pan, Bajo. lupa lagi. Acep, jangan ngobrol terus ya sama Nak Eka, Baik, perhatikan Bu. ke depan sayang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kenapa ya selain ada fasilitas yang memadai, kemudian ada hotel, kemudian apa lagi? Wisata alam. Ada bandara. Iya, ada bandara juga. Jadi dapat memudahkan para turis untuk berkunjung ke sana karena fasilitasnya yang terutama. Baiklah anak-anak, bahwa salah satu yang dapat mengunjungi, yang dapat membuat wisatawan tertarik kepada Labuan Bajo yaitu salah satunya kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Ya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan kebersihan tempat wisata. Nah, apakah yang dimaksud dengan hak? Siapa yang tahu? Sesuatu yang kita dapatkan, Ibu. Sesuatu yang kita Betul, dapat, Bu. sesuatu yang kita dapatkan atau yang mutlak kita miliki. Kemudian siapa yang tahu apa itu kewajiban? Yang harus kita Yang harus kita laksanakan, Yang Ibu. kerjakan. Baiklah. Nah, ini adalah pengertian dari hak, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bertanggung pada kita sendiri. Apa hak kita terhadap lingkungan? Siapa yang tahu? Hak
Lingkungan Tahu, coba Bu. Acep apa saja? Mendapatkan udara yang bersih. Dapatkan udara yang bersih, apalagi Aku tahu Bu, Ya. lingkungan yang bersih Bu. Kan sudah lingkungan yang barusan. bersih. Ini Iya, beda. sama. Kamu makan aku Itu udara. Oh, Berarti iya. udaranya apa? Udaranya tidak apa? Segar, Tidak segar, sejuk. Ya, Oh tidak iya, tercemar. tidak tercemar, Iya, iya. Tidak tercemar apa coba? Polusi, Bu, Tidak polusi. tercemar polusi. Iya, seperti yang Yang suka terjadi di di jalan. mana? Yang terjadi di perkotaan ya, karena banyaknya kendaraan, ya polusi, banyak juga pabrik-pabrik yang didirikan sehingga banyaknya asap yang mengepul yang menyebabkan polusi udara. Kemudian apalagi selain udara yang bersih, lingkungan yang bersih, apalagi siapa yang tahu? Lingkungan yang nyaman Bu. Ibu, kata Mana? Dede polusi yang suka ada di jalan katanya. Itu mah polisi ya? Tuh, polisi itu. Oh, Iya, Dede mah kayak gitu. apa sih? Itu polisi bukan polusi, ya. Kalau polusi itu nggak bisa Itu polusi ngilang. asap bukan Bu, asap kendaraan Iya, bukan polusi itu. kendaraan, iya termasuk asap kendaraan, asap pabrik itu namanya polusi udara, bukan polisi ya. Polisi udara beda lagi, ada. Nanti polisi udara itu yang polisi yang suka pakai pesawat itu polisi udara. Ya, ini polusi. Nah, Acep ya, jangan salah lagi. Iya, Bu. Ya. Kemudian Dede dah, Bu. Kemudian tadi ada lagi hak kita terhadap lingkungan, salah satunya yaitu mendapatkan air yang bersih. Ya, untuk apa kegunaan air? Mandi. Untuk mandi, Bu. Untuk minum, Bu. Minum, Apalagi mencuci Bu. banyak sekali ya. Iya, Banyak banget Bu. banyak sekali kegunaan air. Kemudian apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Setelah kita Menjaga. mendapatkan hak, Menjaga Menjaga lingkungan harus aman dan sehat Bu. Tidak membuang sampah sembarangan. sampah sembarangan, apalagi? Yo, apalagi? Nanam bunga, Bu. Menanam bunga supaya apa? Supaya lingkungannya Supaya menjadi cantik lingkungannya Bu. segar. Iya, menjadi Tidak boleh menebang cantik. pohon Tidak sembarangan boleh Bu. menebang pohon sembarangan. Apa yang terjadi apabila pohon ditebang? Banyak yang menebang pohon, kenapa ya? Banjir. Banjir. Ya, Panas, kenapa Bu, bisa panas. terjadi banjir? Siapa yang tahu? Karena kenapa ya? Kalau banyak yang menebang pohon, terus tiba-tiba terjadi banjir, itu kenapa? Karena airnya tidak airnya terserap. Tanahnya airnya tidak bisa ke tanah, Bu. Airnya masuk ke dalam akar tanaman ya, sehingga menjadi longsor dan banjir. Ibu, berarti kalau Jakarta mau bebas dari banjir itu harus jadi hutan ya? Jadi bebas dari banjir. Enggak juga. Harus ada kesadaran dari masyarakatnya juga, tidak membuang sampah sembarangan. Oh, iya. Meskipun misalnya di Jakarta sudah bagus nih, tidak membuang sampah, tidak apa, tapi dilihat lagi di hulunya, di atasnya, di daerah atasnya yang mengalirkan air itu, pohonnya tidak boleh ditebang, tidak boleh membuang sampah sembarangan juga, nanti supaya tidak terjadi banjir ke daerah-daerah yang ada di dataran rendah, seperti itu. Ya, jadi kita harus selalu mencintai lingkungan, menjaganya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah anak-anak, kita lanjut kembali. Nah, ini Ibu punya gambar, ada 2 gambar lingkungan. Yang pertama, ini lingkungannya gimana nih? Yang pertama nih. Yang ke satu lingkungannya bersih Bu. Lingkungannya bersih, Bu. Yang satu. Yang kedua kotor, sangat banyak kotor. sampah Bu. Ibu kalau mandi di situ boleh Banyak nggak, Bu? sampahnya. Oh, kalau airnya mandi di bersih, boleh. Acep mau Kalau mandi di airnya situ, Bu, bersih, katanya, Bu. iya. Kalau Boleh air Acep mandi di Acep situ. mau berenang di situ. boleh enggak, teman-teman? Enggak mau menyuruh Eka, Bu. Oh, nih. Kalau kita mandi di sini boleh tidak? Enggak, Bu. Itu nanti enggak bersih, Bu. Oh iya, nggak bersih. Kenapa Nggak ya? bersih malah bau badan kita nanti. Banyak sampahnya Bu. Nanti banyak penyakit yang hinggap di diri kita. Ya, hak mana yang sudah kita dapatkan kalau kita tinggal di lingkungan yang pertama? Kira-kira apa ya? Kita mendapatkan udara Lingkungan yang yang sehat, yang bersih Bu. Betul. Nggak ada polusi. lingkungan yang nyaman, Bu. Lingkungannya nyaman. Nyaman juga. Bersih. Ya, Ya udah kemudian bahaya, Bu. Bahaya banjir, bahaya kayak gitu, Bu. apakah hak kita sudah terpenuhi jika kita tinggal di daerah yang B? Belum, Bu. Enggak, Bu. Iya. Belum, Bu. Pasti Apa yang itu, Bu.
pasti wangi ya, yang di gambar B itu pasti wangi Wanginya sampah. tanda kutip ya. bukan wangi, Tahu atuh, Oh, Cep. iya wangi Cep sampah mau apa wangi nyoba sampah mandi mau di bau? situ, Bu. Hak yang tidak bisa kita dapatkan di daerah B apa saja? kita nggak ada Nggak Lingkungan bisa yang dilihat, Lingkungan bersih, yang Bu. kotor, Bu. Nggak ada Aku tidak bisa bersih. melihat lingkungan bersih, yang Bu. bersih, Bu. air bersih Kan juga ada susah. darah Air yang bersih, air Bu. bersih. Air bersih. Iya, betul sekali ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke lanjut ke tugas kelompok. Kita akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ini Ibu ada sediakan gambar LKPD ya. Ibu bagikan dulu ya anak-anak ya. Baik, Ya, Bu. Ibu. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Semuanya Ibu kasih LKPD yang berbeda. Gambarnya berbeda. Silahkan kalian diskusikan, itu deskripsikan gambar apa, keadaan apa yang terjadi. Kemudian analisislah hak masyarakat yang tidak terpenuhi pada gambar itu apa saja. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi. Ayo, sekarang kita diskusikan dulu sama-sama ya. Silahkan. Tiap Iya Bu, siap. kelompok 1, Nak Acep sama Neneng ya. Iya, Bu. Kelompok 2, Iya Bu. Nak Sri sama Nak Neng. Kelompok 3, Nak Ella sama Nak Eka. Kelompok Sini, 5, Nak Vera Iya, sama siapa ini nggak kelihatan? Nak Dede. Ya, kelompok 4 ya, maaf ya. Baik, yang pertama kelompok siapa yang akan tampil? Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Kelompok 1, Nak Acep, silahkan deskripsikan gambar tersebut. Itu gambar di sungai penuh sampah, Bu. Penuh sampah Iya. dan mau banjir kayak mampet. Sungainya mampet. Hak masyarakat mana yang tidak terpenuhi? Lingkungan bersih, Bu. Sungai bersih. Air bersih. Ya, air tidak terpenuhi ya. Iya, Kemudian Bu. apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Neneng bagian Neneng atuh jawab. Bagian Neneng iya berdua. Iya Bu. Supaya Harus punya iya. Iya Bu. Harus punya kesadaran sendiri terhadap lingkungannya. Betul sekali. Kemudian masih ada Apalagi ya Bu ya? Udah Bu, itu aja. boleh membuang sampah Sembarangan. betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih sudah bagus sekali ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Nak Sri sama Nak Neng dipersilahkan untuk mendeskripsikan gambar yang kedua. Ayo Neng dulu aja deh. Oh, Neng Ayo dulu Neng ya dulu deh. aja. Ini gambarnya gambar mobil di perkotaan kayaknya Bu tuh itu ada asapnya. Jadi dari gambar itu Iya. terlihat ada banyak asap polusi di lingkungan. Terus hak masyarakat yang tidak terpenuhi ialah hak mendapatkan udara yang bersih Bu. Nah kalau untuk yang Iya. pertanyaan ketiga itu sama Sri. Yang ketiga apa Sri? Kayaknya kita harus mengurangi menggunakan kendaraan pribadi agar tidak terjadi Iya betul. dan banyak polusi, Ibu. Iya, baiklah. Bagaimana kelompok yang lain setuju tidak? Setuju, baik. Kali tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3, Nak Neni sama Nak Eka dipersilakan untuk mendeskripsikan gambar yang ketiga. Itu gambar yang ketiga, itu Ini gambar, bukan dicabut. iya itu bumi ada cabut pohon, berarti menebang pohon sembarangan ya Bu ya. Ya, betul. Nah, hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu apa ya Neni? Coba dong kasih tahu. Haknya itu udara bersih, terus Tidak mendapatkan udara bersih ya. udara yang segar, terus rindang, pohon yang rindang gitu. Terus Itu Teman-teman yang lain air, ada yang karena airnya nanti habis, Oh iya, ketika hujan akan terjadi apa? akan longsor, banjir. Nah, yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi itu berarti tidak menebang pohon sembarangan. Kalau ada yang Iya. menebang pohon sembarangan itu harus ditegur ya Bu ya. Iya, betul Iya. sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4 ya, silahkan Nak Vera sama Nak Dede. Yang keempat kira-kira deskripsinya apa ya ini?
Udah aja, Bu. tentang Kenapa perubahan ranking 1? iklim, Ibu. Iya, tentang perubahan iklim. Coba gimana ceritakan? Bisa bercerita? Boleh? Perubahan iklim di Deskripsikan. bumi ini udah makin lama Suaranya tidak jelas, Nak Vera. Bisa lebih dibesarkan sedikit? Atau Nak Dede boleh berpendapat? Suara Nak Vera nggak kedengeran nih. Itu, Bu. Kalau misalnya masih digunduli hutannya, iklimnya Iya. itu jadi panas, Ibu, cuacanya. Iya, betul. Jadi hak masyarakat yang tidak terpenuhinya apa? Dede gak bisa jawab. Ayo coba yang lain, Nak Acep, negara coba yang Nak Acep kita lempar ke kelompok lain. Boleh Nak Acep? Ayo lo, Apa, Acep. Bu? Hak masyarakat yang tidak terpenuhi apa? Dari yang keempat bukan, Bu? Iya, betul, dari yang keempat. Kurang kelihatan, Bu, ini. Kurang kelihatan, dibesarin. Bersama Kamu Pak alasan. Oh, coba Nak tuh nenek aja, Bu. Nak Eka. Nenek pinter, Bu. Nah, ketika berarti apa? Masyarakat tidak mendapatkan udara yang segar karena udaranya bersih. panas. Iya, betul. Apa yang dapat kita lakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Harus nanam pohon. Reboisasi, Bu. Iya, Reboisasi. menanam Apa itu pohon, reboisasi? Bu. Siapa yang tahu? Oh Menanam iya, menanam kembali. pohon kembali supaya udaranya menjadi segar. Bersih. Iya, pintar-pintar semua anak ibu nih. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baiklah anak-anak. Nah, mari kita simpulkan kegiatan yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu tentang apa? Peristiwa. Tentang apa tadi? Tentang wisata. Tempat wisata. wisata. Bu. Iya. Bu, gunakan. Iya, tempat wisata. Bukan, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Iya, betul. Kan ada Labuan Bajo. Ya. gunakan. Gunakan ada, tapi yang dibahas tentang Labuan Bajo. Tadi masyarakat yang apa? Turis-turis yang alasan turis untuk mengunjungi Labuan Bajo itu tadi apa saja? Karena ada hotel. Banyaknya hotel, Bu. Ada Pemandangan hotel. indah. Di luar negeri ya Dekat banyak. bandara. Iya, betul. Dekat sama bandara. Iya, kemudian yang kedua tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Jadi hak masyarakat terhadap lingkungan, hak kita itu apa aja tadi? Mendapatkan Udara yang bersih, mendapat air yang bersih. mendapatkan air yang bersih. Betul. Untuk kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa aja ya? Menjaga Lingkungan ya, tidak membuang sampah Tidak sembarangan. membuang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, pinter-pinter anak ibu semua, ternyata kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, sebagai evaluasi, ibu akan bagikan lembar evaluasi ya kepada kalian. Silahkan dikerjakan selama 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai. Wah, ibu lihat ternyata nilainya sudah mencapai KKM ya. Jadi kita tidak ada remedial, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak, materi yang ibu sampaikan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Semoga kita dapat bertemu di pelajaran berikutnya. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu masih tentang tema 8, subtema 3 dan pembelajaran keempat. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Silakan Acep, dipimpin doanya. Baik Ibu, teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati anak-anak di jalan ya. Terima kasih. Ya, dadah. Iya, Bu. Hati-hati juga, Ibu.